pertama yaitu misalkan T adalah matriks dengan urut 2 kali 2 atau DR2 didefinisikan oleh T X1 X2 sama dengan 2X1 min 2X2 dan min X1 plus 3X1. Tentukan matriks T yang berkenaan dengan basis standar B sama dengan E1, E2, di mana nilai dari E1 adalah matriks 1, 2, dan nilai dari matriks E2 sama dengan 1, 1. Nah, tahap penyelesaian, ketika kita ingin mencari matriks A aksen, kan kita yang dibutuhkan adalah P, adalah matriks transisi, P inverse, dan matriks A. Dan di dalam contoh soal sudah diketahui bahwa matriks A yaitu Tx1, X2 sama dengan 2, min 1, dan 3. Kemudian kita matriks transisi P dari B ke B aksen, kita gunakan P sama dengan B inverse kali B aksen. Dengan B-nya kan kita udah diketahui 1, 2, 1, 1. Gitu. Nah, kita tuh pakai rumus adjoint. Kita pakai rumus adjoint tadi, support determinan. Menginverskannya kita kan pakai rumus support determinan kali adjoint. Nah, kalau adjoint kita udah dikaliin, kalau adjoint itu kan dari nilainya D, min B, min C, dan A. Nah, ini kan berupa matriks identitas. Nah, jika matriksnya berupa matriks identitas itu, maka tidak akan merubah. Jadi, diperoleh nilai P sama dengan 1101 dan kita kan kita udah peroleh nilai P-nya. Kita inverskan seperti tadi, bisa memakai OBE atau support determinan adjoint, menghasilkan nilai 1, min 1, 0, dan 1. Kan kita udah memperoleh nilai dari A, P, dan P inverse, maka kita masukkan A aksen sama dengan P inverse dikali A kali P. Kita masukkan semua nilainya dengan diperkaliannya 2 sehingga 1 min 1 0 1 dikalikan 2 min 2 min 1 3 dikalikan 1 1 0 1 dikalikan 3 min 5 min 1 3 1 dikalikan 1 1 0 1 dan menghasilkan matriks A aksen atau matriks yang serupa yaitu 3, min 2, min 1, dan 2. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang nomor 6. Misalkan, T memetakan ruang dimensi 2 ke dalam ruang dimensi 2 didefinisikan oleh Tx1, X2 sama dengan X1 plus X2 min 2X1 plus 4X2. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari yang pertama, tentukan matriks T berkenaan dengan basis standar B sama dengan E1 bar, min E2 bar. Yang kedua, jika B aksen sama dengan U1 aksen bar, min U2 aksen bar, sama dengan 1 per 1, 1 per 2, tentukan matriks T berkenaan dengan basis standar B aksen sama dengan U1 aksen bar, min U2 aksen bar. Nah, di sini kita lihat untuk penyelesaian yang pertama, kita tulis dulu rumusnya, yaitu TB sama dengan T sama dengan TE1 bar, TE2 bar. Maka TE1 bar sama dengan T10, 10 ini adalah basis standarnya. Nah, karena kita sudah punya 10, kita masukkan ke dalam soal yang telah diketahui menjadi 1 plus 0 min 2 kali 1 plus 4 kali 0 sama dengan 1 min 2. Nah, dengan cara yang sama pula, kita didapatkan E2 barnya adalah 1 per 1, 4. Sehingga TB sama dengan T sama dengan 1, 1, min 2, 4. Nah, selanjutnya kita lihat pembahasan untuk yang B. Nah, di sini kita akan melakukan langkah pertama. Untuk mencari TB, maka disusun matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, sehingga kita lihat di sini, P sama dengan
U1 bar terhadap basis B, dan matriks U2 bar terhadap basis B sama dengan P11, P12, P21, P22. Maka di sini dapat kita lihat juga U1 bar sama dengan P11 dikali E1 bar ditambah P21 E2 bar. Dan untuk U2 bar sama dengan P12 E1 bar ditambah P22 E2 bar. Nah, di sini kita peroleh matriks P adalah P sama dengan 1, 1, 1, 2. Dan didapatkan pula P aksen atau P inverse-nya sama dengan 2, min 1, min 1, 1. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latihan soal selanjutnya yaitu carilah matriks T terhadap B dan gunakanlah teorema 8 untuk menghitung matriks T terhadap B aksen. T memetakan ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2. Didefinisikan oleh T X1 X2 sama dengan X1 plus 7X2, 3X1 min 4X2. Di mana B-nya itu adalah U1, U2 dan B aksennya yaitu V1, V2. Di mana U1-nya adalah 2, U2-nya 4, min 1, V1-nya 1, 3, dan V2-nya min 1, min 1. Penyelesaiannya, yang pertama, kita akan mencari matriks yang relatif terhadap basis B, yaitu dengan kita mensubstitusikan nilai U1 dan U2 pada matriks T. Dan diperoleh nilai T U1-nya yaitu 16, min 2, dan T U2-nya yaitu min 3, 16. Selanjutnya, karena nilai U1 dan U2-nya bukan matriks identitas, maka kita akan mencari nilai matriks T terhadap B menggunakan kombinasi linear, yaitu TU1 sama dengan A11 kali U1 plus A21 kali U2. Kita buat persamaan, dan kita peroleh nilai A21-nya yaitu 18/5, dan nilai A11-nya yaitu 4/5. Kemudian, TU2 sama dengan A12 kali U1 plus A22 kali U2. Kita buat persamaan juga, dan diperoleh nilai A22-nya yaitu min 19/5, dan nilai A12-nya yaitu 61/10. Kemudian diperoleh TU1-nya yaitu 4/5, 18/5, dan TU2-nya 61/10, min 19/5. Maka diperoleh matriks T terhadap B adalah 4/5, 61/10, 18/5, min 19/5. Selanjutnya, kita akan mencari matriks transisi dari B aksen ke B menggunakan kombinasi linear juga. Kita buat persamaan seperti yang tadi, dan kita peroleh nilai D1 yaitu min 2/5, C1-nya 3/10, D2-nya 0, dan C2-nya yaitu min setengah. Maka kita peroleh matriks P-nya yaitu 3/10, min setengah, min 2/5, 0. Kemudian setelah mendapatkan matriks P, kita akan mencari matriks P inverse. Kita menggunakan rumus matriks inverse seperti biasa, dan kita peroleh matriks P inverse-nya yaitu 0, min 5/2, min 2, min 3/2. Selanjutnya, kita langsung ke teorema 8 untuk menghitung nilai matriks T terhadap basis B aksen. Nah, rumusnya yaitu matriks P inverse dikali matriks T terhadap basis B dikali matriks P. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang kita sudah cari ke dalam rumus, seperti ini. Kemudian kita hitung, dan kita peroleh nilai matriks T terhadap basis B aksen yaitu min 13/2, min 9/2, setengah, dan min 7/2. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan soal nomor 4. Buktikan jika A dan B adalah matriks yang serupa, maka determinan A sama dengan determinan B. Baik, masuk ke penyelesaiannya. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu. B sama dengan P inverse AP itu merupakan teorema 8 yang ada di buku. Nah, P inverse AP kita determinan kan, sehingga determinan P inverse AP sama dengan determinan P inverse dikali determinan A dikali determinan P. Nah, determinan P inverse kan kalau kita tuliskan bisa menjadi 1 per determinan P. Selanjutnya setelah kita definisikan, kita substitusikan ke P. Baik, untuk selanjutnya determinan P sama dengan determinan P inverse AP.
sama dengan 1 per determinan P dikali determinan A dikali determinan P. Nah, 1 per determinan P dikali determinan P kan sama dengan 1, sehingga menghasilkan determinan A. Jadi didapatkan hasil akhir yaitu determinan P sama dengan determinan A. Jadi terbukti jika A dan B adalah matriks yang serupa, maka determinan A sama dengan determinan B. Selanjutnya kita akan mengerjakan dalam bentuk matriks 3 kali 3 atau ruang dimensi 3. Di sini misalkan T memetakan ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 didefinisikan oleh T X1, X2, X3 sama dengan X1 plus 2, X2 min X3, X negatif X2, X1 plus 7 X3, di mana B adalah basis baku untuk R3 dan B aksen sama dengan V1, V2, dan V3, di mana V1 sama dengan 100, V2 sama dengan 110, dan V3 sama dengan 111. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan matriks T relatif terhadap B, di mana kita memasukkan basis-basis tersebut ke kombinasi linear yang sudah diketahui. Basis pertama kita misalkan dengan E1, di mana apabila basis baku, maka itu adalah vektor kolom dari matriks identitas. Untuk E1 sama dengan 100, maka T1 sama TE1 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 0, min 0 ditambah 1 ditambah 7 kali 0, sehingga menghasilkan T100 atau TE1 sama dengan 101. Kemudian untuk kolom kedua kita misalkan dengan E2, di mana matriks tersebut adalah 010, sehingga TE2 sama dengan 0 ditambah 2 kali 1 dikurangi 0 min 1, 0 ditambah 7 kali 0, menghasilkan TE2 sama dengan 2 negatif 1, 0. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga, kita misalkan dengan E3, maka akan menghasilkan T001 sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 min 1 min 0, 0 ditambah 7 kali 1, sehingga menghasilkan T001 sama dengan negatif 1, 07. Kemudian kita gabungkan matriks kolom tersebut sehingga menghasilkan T relatif terhadap B sama dengan 1, 2, negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1, 0, 7. Langkah selanjutnya kita akan menentukan P, di mana P adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Maka kita perlu mencari kombinasi linear dari F1, F2, dan F3, di mana F1, kombinasi linear F1 sama dengan K1, kombinasi linear F2 sama dengan K1 tambah K2, untuk kombinasi linear F3 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kalian bisa menentukan kombinasi linear dengan rumus di mana V1 sama dengan K1 E1 plus K2 E2 plus K3 E3. Sama halnya berlaku pada V2 dan V3. Selanjutnya, dari kombinasi linear tersebut dapat ditemukan matriksnya adalah 111, 011, 001. Kemudian selanjutnya kita perlu mencari P inverse, di mana P inverse kita bisa gunakan cara kofaktor ataupun dengan operasi baris elementer. Akan ditemukan P inverse sama dengan 1 negatif 1, 0, 0, 1 negatif 1, 0, 01. Selanjutnya, langkah terakhir kita akan mencari matriks T relatif terhadap B aksen dengan teorema 8. Teorema 8 berbunyi T relatif terhadap B aksen sama dengan P inverse dikali T relatif terhadap B dikali dengan P, di mana P inverse tadi kan udah disebutin, di mana P inverse sama dengan 1 negatif 1, 0, 01 dikali negatif 1, 0, 01. Kemudian T relatif terhadap B 1, 2 negatif 1, 0 negatif 1, 0, 1, 0, 7. Kemudian untuk P sendiri adalah 111, 011, 001. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu P inverse dengan T relatif terhadap B, akan menghasilkan 1, 3 negatif 8, 0, 1, 0 negatif 7, 0 negatif 1, 7, 1, 0, 1. Kemudian kita kalikan dengan P, akan menghasilkan T relatif terhadap B aksen sama dengan 1, 4, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 9, 1, 1, 8. Jadi nilai matriks T relatif terhadap B aksen sama dengan 1, 4, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 9, 1, 1, 8. Nah, sekian.